Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurpadilah dari kelas 1C Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Ingin memvideokan contoh simulasi pembelajaran untuk mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, lalu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai degrees of comparison, atau bisa dibilang sebagai perbandingan. Perbandingan itu ada ya dalam kehidupan sehari-hari, seperti perbandingan ukuran, sifat, bentuk, dan semacamnya. Seperti misal kita membandingkan, misal harga ini lebih mahal dibanding dengan ini, atau apapun itu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai making comparison with us. Nah, seperti ini. Us and us is used to say that the two parts of a comparison are equal or the same in the same way. Maksudnya itu untuk digunakan jika dua-duanya sama atau seimbang. Seperti contoh yang ini. Tina is 21 years old. Sam is also 21. Jadi mereka berdua sama-sama berumur 21 tahun. Nah, yang ini disatukan menjadi seperti ini. Tina is as old as Sam. Old itu bentuk dari adjektif atau sebagai keterangan. Formulanya yang ini as adjektif dan s. Nah, ini. Lalu untuk yang ini, Mike came as quickly as he could. Dia datang cepat seperti biasanya, misalnya seperti yang normalnya gitu. Untuk yang ini formulanya us plus adverb plus s. Nah, ini dia. Seperti ini. Lalu negative form, not us. Jadi kebalikan, ini kan positif. Nah, yang ini versi negatifnya. Bisa menggunakan isn't, bisa menggunakan not quite as, atau atau not nearly as. Yang ini berarti perbedaannya small different atau sedikit kecil ya. Hanya untuk ini big different. Yang ini, untuk yang ini perbandingannya kecil, misalnya not quite as, contohnya itu seperti, sebentar, contohnya misalkan seperti misal Ted berumur 20 tahun dan Tina berumur 21 tahun. Perbedaan mereka hanya satu tahun, berarti termasuk small difference. Jadi kalau dibuat kalimat menjadi Ted isn't quite old as Tina. Seperti ini. Jadi maksudnya perbedaan umur mereka emang berbeda, tapi tidak cukup jauh, small difference. Untuk yang big difference itu kalau misal si anaknya misal Amy berumur 5 tahun, 5 years, dan Tina 21 tahun. Jadi kalau ditulis yang ini menggunakan big difference, not nearly as. Jadi
as old as Tina. Ini untuk yang ini untuk big difference kan, perbedaannya 5 tahun dan 21 tahun. Berarti isn't nearly. Untuk yang small difference quiet. Seperti ini. Untuk yang ini dia untuk making comparison menggunakan as and us. Berikutnya kita akan membahas mengenai comparative and superlative. Kalau comparative itu seperti lebih dari, sementara superlative itu untuk paling alias yang paling tinggi. Seperti the comparative compares this to that or this or to that or to those. Jadi komparatif itu digunakan untuk perbandingan this ke that. Lalu untuk this kepada those. Seperti itu. Formnya itu menggunakan er dan more. Tunggu sebentar. Seperti jadi untuk komparatif itu menggunakan ke this to that dan this to those. Nah, komparatif itu biasanya diikuti dengan kalimat then. Contohnya misal A is older than B. Jadi untuk komparatif itu biasanya diikuti dengan kalimat then dan menggunakan ini er or more. Biasanya untuk penggunaan ini untuk satu syllable atau satu suku kata. Seperti itu. Tapi ada juga yang lebih dari satu suku kata yang menggunakan Nah, untuk penggunaan kata more, contohnya seperti A is more generous than his father. Seperti ini. Nah, biasanya penggunaan more itu untuk lebih dari satu syllable. Ini ada saja generous. Jadi ini 3 more itu untuk 3 syllable. Seperti ini. Dan pasti setiap perbandingan diikuti kalimat then sebagai bentuk perbandingan. Lalu yang berikutnya ada penggunaan superlatif. Biasanya superlatif itu untuk penggunaan yang lebih tinggi, lebih dari more. Nah, the superlative compares one part of a whole group to all the rest of the group. Jadi misalnya perbandingannya tuh yang satu lebih tinggi atau lebih besar dibanding yang lainnya. Biasanya menggunakan as or atau most. Contohnya seperti ini. A, B, C, and D are sister. Oh, ya. A is the oldest of all 4 sisters. Nah, A, B, C, dan D itu merupakan saudara, dan A adalah yang tertua di antara 4 bersaudara. Yang ini kayaknya lebih tua, berarti disebutnya the oldest. Nah, ini
Biasanya penggunaan superlatif itu diikuti dengan kata ini the. Dan untuk ini, untuk kan kalau tadi satu silabel menggunakan kalau untuk superlatif untuk satu silabelnya menggunakan s. Untuk menyatakan lebih dari, dia yang lebih tinggi itu superlatifnya. Atau bisa menggunakan kalimat most. Contohnya seperti ini, and is the most generous person in his family. Jadi si Ed ini lebih generous di antara semua anggota keluarganya. Itu most generous is seperti biasa, the tidak boleh dihilangkan, the dan ini most. Penggunaan most itu sama seperti yang tadi komparatif, jadi digunakan untuk yang lebih dari 3 silabel atau tiga suku kata atau lebih. Tuh. Contoh lainnya misal Alaska is misalnya Alaska is the largest state in US. Alaska itu merupakan tempat yang paling besar di US, United States. Nah, menggunakan is the tetap digunakan, largest bentuk S karena large itu satu silabel. Large ini satu silabel. Jadi largest. Seperti itu. Untuk materi ini sudah bisa dimengertikan dalam penggunaan komparatif itu menggunakan or more dan diikuti dengan kata than. Sementara untuk superlatif atau yang lebih tinggi lagi itu menggunakan s atau most dan bukan diikuti tapi ditambahkan kata the juga. Seperti itu. Kita akan go on ke komparatif. Kita akan go on ke comparative and superlative forms of adjective and adverbs. Nah, ini akan menjelaskan mengenai penggunaan kata us dan yang pembeda more seperti itu kan. For most one syllable adjectives and s are added. Jadi kebanyakan untuk satu silabel itu menggunakan atau us. Seperti ini contoh adjektifnya old dan wise. Untuk versi komparatif, old jadi older, wise jadi wiser. Ini versi comparative, compare. Sementara untuk versi superlatif menggunakan us, jangan lupa ditambahkan the ya. The oldest, the wisest. Ini untuk versi superlatif. Seperti ini. Jadi ini untuk adjektif yang satu silabel atau satu suku kata menggunakan akhiran dan s.
For most two-syllable adjectives, more and most are added. Jadi untuk dua suku kata, untuk adjektif yang dua suku kata itu menggunakan more dan most. Contohnya seperti ini, famous dan pleasant. Untuk versi komparatif, famous jadi more, hanya menggunakan tambahan more, tapi tetap famous. Karena ini kan lebih dari 2 syllable. Famous, jadi ini lebih dari 1 syllable. Jadi famous itu ditambahin more, ditambah more untuk 2 adjektif dengan 2 syllable. Yang pleasant, more pleasant. Begitupun dengan most, tetap menggunakan the most famous, the most pleasant. Seperti itu. Lalu and us are used with two syllable adjective that end in y. The y is changed to I. Nah ini kalau misal kalimat adjektifnya itu diakhiri dengan huruf y, nah itu diubah jadi ke bentuk i. Contohnya seperti busy, pretty. Nah, untuk busy kan ini y, ini y, pretty juga diakhiri dengan huruf y, y. Untuk komparatif diubah jadi busier. Untuk pretty, prettier. Jadi ini bentuk dan us akhirnya. Untuk ini, untuk versi superlatifnya the busiest, the prettiest. Nah, jadi yang ini tuh dua syllable yang diakhiri huruf y. Ini menggunakan atau us. Seperti ini. Jadi untuk yang diakhiri huruf y atau y ya, y itu diubah ke bentuk i. Seperti ini, busy jadi busier, pretty prettier. Ini untuk versi komparatif. Dan untuk versi superlatif diganti dengan s, seperti the busiest dan the prettiest. Sudah dipahami? Saya harap ya, karena saya rasa ini sudah cukup jelas. Intinya yang huruf itu diubah ke bentuk i. Kalau misal prettier, busier, seperti ini kan. Lalu, some two-syllable adjectives use either or us or more or most, seperti able, angry, clever, common, cruel, friendly, gentle, handsome, narrow, pleasant, polite, quiet, simple, atau sour. Jadi intinya itu ada beberapa dua adjektif dengan dua suku kata menggunakan either or us atau more. Jadi ini tuh adjektif dua suku kata yang bisa menggunakan us atau more, dan jadi dua-duanya bisa. Kan seperti kalau yang ini older sama wise ini kan hanya bisa menggunakan us us, sementara yang ini seperti famous dan pleasant tuh hanya menggunakan more atau most, jadi tidak bisa dua-duanya. Nah kalau yang ini bisa dua-duanya, bisa. Jadi nanti kita tinggal pilih salah satunya. Contohnya itu seperti ini. Contohnya untuk kalimat clever ini bisa menggunakan es, r, maaf, sorry
sorry. Are. Ini bentuk komparatifnya. Jadi cleverer. Atau juga bisa menggunakan more. Clever. Clevers. Atau the most clever. Nah, seperti ini. Jadi ini itu bisa menggunakan r or more, s or most. Jadi kalau kalimat ini itu bisa dua-duanya, bisa pilih ya, bisa menggunakan atau more, bisa menggunakan us atau the most, seperti itu. Atau misal ya, gentle, bisa gentler, bisa gentler atau more gentle. Jadi ini bisa dua-duanya, tinggal pilih salah satu, mau yang ini atau yang ini. Atau gentle. Oh maaf, ini menggunakan ya the gentlest. Atau bisa the most gentle. Jadi bisa menggunakan salah satu, tinggal pilih mau menggunakan yang atau pakai more, mau menggunakan yang us atau pakai the most. Itu terserah, opsional. Hanya pada kalimat-kalimat tertentu ya, seperti clever, gentle, friendly, able, angry, common, cruel, handsome, narrow, pleasant, polite, quiet, simple, or sour, anything. Tapi ya kalimat-kalimat tertentu ya yang bisa menggunakan salah satunya. Jadi tinggal pilih. Yang berikutnya adjective with 3 or more syllable. Adjektif dengan lebih dari dengan 3 atau lebih suku kata. Nah, untuk ini biasanya menggunakan more dan most. Jadi untuk penggunaan long adjective atau adjektif yang panjang biasanya menggunakan more atau most. Contohnya ya, contohnya important. Ini lebih dari important. Ini 3 syllable. Jadinya menggunakan more dan atau the most. Tidak bisa menggunakan important. Enggak bisa. Jadi ini biasa. Jadi more important or atau ya untuk superlatif the most important. Seperti ini. Untuk adjektif dengan 3 syllable atau lebih menggunakan more dan most. Nah, berikutnya ada irregular. Irregular itu yang tidak bisa dihitung. Irregular itu seperti irregular itu biasanya kata sifat. Ya, sifat biasa. Irregular. Contohnya irregular. Bad. Kan kita tidak bisa menghitung bad itu kayak gimana. Bad itu sejauh apa, sebanyak apa. Jadi itu termasuk irregular. Bad kalau versi komparatif itu bad jadi worse. Superlatifnya worse jadi worse. Untuk komparatif kan ini kata sifatnya maaf, ini tetap adjektif ya, maaf ini adjektif
kata keterangan adjektifnya keterangan bad. Kalau versi komparatifnya itu jadi worse, tidak better, no, tidak more bad, no. Jadi kita ubahnya ke worse. Untuk versi superlatifnya jadi worse, pakai s. Tuh, jadi worse. Ini kan worse, ini worst. Tidak bisa the most bad, the most worst, enggak itu. Jadi ini more worse dan worse. Lalu versi irregular adjective itu ada good. Kalau versi komparatifnya ada yang tahu? Untuk versi komparatif dari good itu better. Kalau untuk versi superlatif best. Oh iya, biasa kalau menggunakan superlatif itu sertakan the ya, the worst dan the best. Tuh. Good and bad have irregular comparative and superlative forms. Jadi good and bad itu, nah good dan bad itu untuk komparatif dan superlatifnya ya beda. Seperti untuk bad, versi komparatifnya worse, dan untuk versi superlatifnya the worst. Dan untuk versi adjektif irregular adjective good, versi komparatifnya better, dan khusus untuk superlatifnya the best. Jadi beda ya, gak the most good, gak the more good, beda lagi. Seperti nah, gimana sih kalau misalnya ada yang ini ya, yang akhiran li ini beda, nggak diganti ke i, nggak kan? Kalau tadi itu kayak pretty, ini kan ujungnya y doang kan, y. Kalau ini kan diubah ke i. Ini kalau misalnya ujungnya li, yang ujungnya li, nah ini gimana? Misal kalau ujungnya li itu gimana? Apakah jadi misal contoh kalimatnya carefully. Nah ini kan li, ini ujung-ujungnya kalau misal ujung kalimatnya itu li, ujung katanya li itu apakah diubah? Apakah tetap the more carefully atau carefullier? Interesting. Nah, untuk ujung li ya itu menggunakan more dan most. Jadi untuk careful yang ujungnya li ini menggunakan more, carefully. Untuk superlatif the most, carefully. Seperti ini. Contohnya lagi. Nah, kalau ujungnya li itu tetap menggunakan more dan most. Sementara kalau ujungnya cuma y atau y doang, itu tetap diubah ke bentuk i. Misal ini kalau untuk bentuk y ya, bentuk li, slowly, ini more slowly. Dan untuk versi superlatif the most slowly. Seperti ini. Apakah bisa dimengerti? Jadi ya seperti itu. Lalu untuk adverb ya, the and us forms are used with one syllable adverbs. Jadi penggunaan dan us itu digunakan dalam adverbs dengan satu suku kata atau one syllable. Contohnya seperti fast. Adverb itu
itu kata sifat kan. Fast, kalau versi komparatifnya itu jadi faster. Dan untuk versi superlatif jadi fastest. Seperti biasa menggunakan the fastest. Lalu ya seperti ini untuk adverb dengan satu syllable itu menggunakan dan as, seperti versi one syllable dari adjective. Yang misal lagi hard, ini adverb kan, versi komparatifnya jadi harder. Untuk versi superlatif atau yang paling jadi the hardest. Intinya yang satu syllable itu menggunakan dan as. Seperti itu. Lalu gimana kalau versi irregular? Kan tadi irregular adjective itu yang beda, yang jadi good, better dan best. Kalau adverb gimana? Itu juga sama. Seperti jadi dari well, better ke best. The best. Well, nah kalau kan tadi kalau versi adjective itu good. Kalau versi adverb jadi versi adverb dari good itu well. Kalau versi komparatifnya jadi tetap better dan superlatif tetap the best. Dan yang untuk kan tadi ada versi bad, yang ini badly. Nah, jadi kalau adjective, kalau bad itu adjective, kalau badly itu ini verb. Ini bukan verb, adverb. Adverb itu kata kerja. Maaf. Adverb itu bukan kata sifat, tapi ya astagfirullah. Adverb itu kata kerja. Oh iya. Kenapa kata sifat? Adverb itu kata kerja. Maaf. Seperti badly. Untuk versi komparatifnya itu tetap worse dan versi superlatif tetap worse. Seperti ini. Jadi intinya untuk versi komparatif and superlatif of forms of adjective dan adverbs itu intinya ya. Kalau misal adjektif dan adverbnya sama satu suku kata atau syllable, tetap menggunakan dan us. Sementara kalau itu lebih dari, misalkan kalau misal dua suku kata itu ada yang menggunakan more atau most, tapi ada juga yang bisa dua-duanya, seperti menggunakan akhiran us atau more than most. Untuk irregular adjective itu tetap berbeda ya, seperti jadi good, better, best. Kalau untuk versi adverb atau kata kerja, kalau nggak salah, maaf ya saya ini. Untuk adverb itu jadi dari well, better, dan best ya, seperti itu. Itu untuk superlative form, untuk comparative superlative forms of adjective and adverbs. Tuh. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai completing a comparative. Jadi melengkapi komparatif. In formal English, a subject pronoun follows then as in. Seperti ini nih. Jadi dalam English yang formal itu subject pronoun diikuti dengan kalimat then. Contohnya ini, I'm older than he is. Untuk subject pronounnya itu ini subject pronoun. Ini subject
pronoun. Subject pronoun ini diikuti dan. Nah, ini itu formal English. Jadi subject pronounnya diikuti dengan kalimat then. I'm older than he is. Jadi aku lebih tua dari dia. Maksudnya. Lalu untuk versi informal English, informal itu biasanya digunakan dalam sehari-hari, itu seperti ini. I'm older than him. Ini him ya, than him. Ini itu kalau ini subject pronoun dan ini object pronoun. Biasa diikuti dan. Jadi untuk versi informal atau yang biasa digunakan dalam sehari-hari, biasanya object pronoun diikuti dengan kalimat then. Kalau formal versi subject, kalau informal versi object. Ini. I'm older than he is. Kalau versi formal he is, jadi menggunakan ini he dan is. He is. I'm older than he is. I'm older than she is. Dan untuk versi informal I'm older than him. Jadi menggunakan object pronoun, tidak subject. Lalu ada ini. Here, lalu frequently an auxiliary verb follows the subject after then. Jadi biasanya auxiliary verb itu mengikuti subject setelah then. Nah ini, he works then I do. Nah, I do ini. Nah kan? I'm sorry, ini lupa. He works harder than I do. Ini tuh frequently and auxiliary. Jadi ini tuh auxiliary verb yang mengikuti subject setelah then. Nah ini kan ini subject. Ini subject. Nah ini ya. Diikuti dengan kata then. Jadi maksud he works harder than I do. Jadi dia bekerja. Jadi I do-nya itu mengandung then, I do itu then I work. Dibandingkan apa yang aku kerjakan gitu. Dia bekerja lebih keras dibanding aku. Maksudnya dibanding aku yang mengerjakan gitu. Gimana ya? Dibanding apa yang aku kerjakan gitu. Dia bekerja lebih keras dibanding apa yang aku kerjakan. Lalu ada ini nah, berikutnya a possessive noun or pronoun may follow that. Jadi untuk pronoun dan untuk possessive noun dan pronoun itu diikuti kata then. Nah, untuk possessive noun, Anne's hair is longer than Kate's. Jadi untuk possessive noun itu menggunakan ini ya, tanda S ini. Ini possessive noun. Anne's hair is longer than Kate's. Jadi rambut Anne lebih panjang dibanding Kate's. Jadi dibanding rambut Kate's. Lalu Jack's apartment is smaller than mine. Nah, kalau mine itu bentuk dari pronoun. Ini pronoun itu ya, Jack's apartment is smaller than mine. Tetap diikuti kalimat then. Itu. Jadi untuk versi comparative itu, untuk versi English formal itu subject pronoun itu diikuti kata then. Ini untuk versi formal English ya. Kalau informal English itu yang digunakan dalam sehari-hari atau daily, biasanya object pronoun yang diikuti dengan then. Ini kan terlihat bedanya. I'm older. Kalau versi formal I'm older than he is. Sementara untuk versi informal I'm older than him. Jadi beda kan? Kalau penggunaan subjek itu kan he. Sementara kalau penggunaan objek jadi him. Nah ini bedanya. Jadi kalau untuk versi formal menggunakan subjek, sementara untuk versi informal atau daily menggunakan versi objek. Lalu ada ini untuk ini bentuk auxiliary ya. Seperti he works harder than I do. Atau than I did. Terserah. Intinya tetap diikuti kalimat dan. Lalu berikutnya ini untuk
bentuk possessive noun. Anne's hair is longer than Kate's. Jadi intinya itu possessive noun itu kan kayak kepemilikan, seperti Kate's. Jadi kepemilikan. Dan untuk Jack's apartment is smaller than mine, sama ini juga. Kalau mine itu bentuk pronoun, sementara Kate's yang ini bentuk kepemilikan atau possessive noun. Seperti itu. Berikutnya ada modifying comparative. Jadi memodifikasi komparatif. Apakah yang ini sudah bisa dimengerti? Jadi intinya untuk formal itu menggunakan subjek, sementara untuk informal menggunakan objek. Untuk auxiliary seperti ini tetap diikuti kata, tetap diikuti dan ya untuk auxiliary. Sementara untuk possessive, untuk possessive noun seperti ini tetap diikuti, semuanya diikuti dan. Nih, Kate, Anne's hair is longer than Kate's. Jack's apartment is smaller than mine. Ini yang mine itu bentuk pronoun. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Modifying comparatives. Ini, nah untuk modifying kan suka ada yang menggunakan kata very. Very often modifies adjectives as. Contohnya, Tom is very old. Anne drives very carefully. Very often modifies adjectives and adverb. Jadi very itu biasanya digunakan untuk modifier atau modifies adjective atau adverbs. Nah, ini very untuk kata adjektif ya. Old itu adjektif dan carefully itu adverb atau kata kerja. Penggunaan very ya. Jadi penggunaan very untuk adjektif dan adverb. Very isn't used to modify comparative adjectives and adverb. Maaf. Very isn't used to modify comparative. Jadi kalau very itu tidak bisa digunakan untuk comparative ya. Very itu seperti untuk modifies. Very itu untuk modifies adjective dan adverb, bukan untuk comparative adjective dan adverb karena jadi tidak nyambung. Contohnya masa Tom is very older than I am. Masa Tom is very older than I am. Kurang ini ya. Kalau untuk adjektif dan adverb komparatif itu tidak bisa menggunakan kata very. Masa Tom is very older than I am, kurang tepat. Sudah jelas, nggak usah pakai very, jadi langsung Tom is older than I am. Seperti itu ya. Untuk jadi very itu tidak bisa digunakan untuk comparative adjective adverbs. Instead, much, a lot, or far are used to modify comparative adjective and adverb. Nah, biasanya untuk menggunakan much, a lot, atau far itu bisa digunakan untuk comparative adjective dan adverb. Contohnya, Tom is much older than I am. Nah, jadi dibandingkan menggunakan very, lebih enak didengar atau lebih tepat menggunakan much. Anne drives a lot or far ya, carefully than she used to. Nah ini, Anne drives a lot or far, drives a lot atau Anne drives far carefully than she had to.
She used to. She used to. Ya intinya itu. Kalau untuk comparative adjective adverb lebih tepat menggunakan much, a lot, atau far dibanding very. Itu kurang tepat ya. Kalau very itu hanya untuk modifies adjective dan adverb, bukan comparative adjective adverb. Another common modifier is a little atau little bit. Ada, itu bisa seperti Ben is a little atau menggunakan a little bit juga, older than I am. Jadi ya, untuk selain ini bisa juga menggunakan a little bit or a little ya. Jadi untuk modifying comparatives ya, untuk penggunaan very dan untuk penggunaan very itu lebih cocok untuk modifies adjective dan adverb. Seperti ini, Tom is very old dan Anne drives very carefully, hanya seperti itu. Sementara kalau untuk perbandingan adjective adverb seperti comparative adjective adverb, penggunaan very itu kurang tepat ya. Lebih tepat menggunakan much atau a lot atau far atau a little bit. Seperti itu. Seperti contohnya, Tom is much older than I am. Anne drives a lot or far carefully than she used to. Ben is a little bit older than I am. Jadi untuk comparative adjective adverb itu lebih tepat menggunakan much, a lot, far, atau a little bit. Intinya kalau penggunaan very itu lebih tepat untuk modifies doang kan, tidak modifies adverb adjective, tidak comparative. Yang comparative itu much, a lot, far, little bit. Kira-kira itulah materi pembelajaran untuk hari ini. Kira-kira apakah mudah dimengerti, mudah dipahami? Mulai dari awal, seperti untuk menggunakan us and us itu untuk compare untuk yang sama, seimbang gitu kan, untuk the same. Untuk yang misal beratnya sama apa, nah itu untuk menggunakan kalimat us. Seperti, dan untuk penggunaan atau us itu untuk penggunaan komparatif dan superlatif. Atau dan untuk seperti untuk irregular dan untuk penggunaan one syllable itu biasanya menggunakan dan us. Dan untuk dua syllable ada juga yang menggunakan more. Untuk penggunaan dua syllable biasanya more atau most, tapi ada juga yang menggunakan dan us. Jadi itu tergantung ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Dan untuk irregular itu biasa seperti good, better, dan best. Itu beda lagi ya, kata saya sudah jelaskan. Intinya itu untuk yang irregular maupun verb atau adjective, mereka berbeda, tidak ada us atau seperti good dan bad, itu kan. Dan untuk penggunaan untuk komparatif yang berakhiran y itu diubah ya. Untuk komparatif dan superlatif yang akhiran y atau y itu diubah ke bentuk i. Sementara untuk yang akhirannya li, kayak seperti carefully, friendly, itu tidak diubah. Seperti more friendly tetap pakai more, dan most tidak menggunakan atau us. Seperti itu. Lalu untuk completing comparative itu yang seperti tadi ya, dalam formal English itu menggunakan subject pronoun. Jadi subject pronoun yang diikuti dengan then. Sementara untuk yang informal atau daily itu biasanya object pronoun yang object
objek pronoun yang diikuti dengan dan. Intinya kalau dalam formal English yang formal ya, bahasa Inggris yang formal itu menggunakan subject pronoun, sementara untuk informal biasanya menggunakan object pronoun. Dan untuk auxiliary itu tetap menggunakan dan, semuanya menggunakan dan untuk possessive noun atau pronoun juga tetap menggunakan dan yang terakhir tadi untuk modifying comparative, jadi untuk mengubahkannya. Untuk penggunaan very itu lebih tepat untuk modify adjective dan adverb, bukan comparative ya, bukan komparatif ya. Sementara untuk modifying comparative adjective dan adverb itu lebih tepat menggunakan ini much, a lot, far, little bit. Nah, itu lebih tepat untuk modify comparative adjective adverb. Seperti itu. Untuk latihan nanti bisa saya berinformasi untuk penugasan dan atau ada lagi yang ditanyakan silahkan boleh, atau bisa hubungi saya langsung untuk nanti akan ada mungkin bisa ada sesi tes atau oke. Kira-kira itu materi komparatif untuk diri itu kira-kira seperti tadi ya, itu materi saya sampaikan hari ini. Saya harap kalian semua mengerti. Kalau ada tidak mengerti atau bisa tanyakan lagi, atau kalian baca-baca kembali, atau ya tadi sesuai yang saya simak tadi, yang kalian simak tadi seperti apa. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.